warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita. Materi kemarin mengenai zorof ya. Sekarang mengenai na'at ya. An-na'tu. Mengenai na'at ya. Na'at man'ut. Na'at itu bisa disebut juga dengan sifat ya. Jadi kalau na'at itu mesti sifat. Jadi bisa juga disebut sifat. Tapi kalau sifat belum tentu na'at. Ya, na'at ini adalah tarkib ya, struktur dalam kalimat. Kalau sifat itu kan tidak masuk tidak dalam pembahasan struktur. Ya, kalau jenis kalau sifat, kalau na'at ini pembahasan mengenai struktur. Nah, na'at itu apa? Na'at itu ya bisa disebut ya sifat ya, kata sifat atau isim juga ya. Sifat juga isim sifat yang jatuhnya setelah kalimat isim ya, yang na'at ini adalah mensifati dari isim tersebut atau menjelaskan keadaan dari isim tersebut ya. Nah, isim tersebut itu disebut man'ut ya, disebut man'ut. Contohnya apa? Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia itu rumah yang bagus, rumah yang besar, siswa yang rajin, siswa yang pandai, laki-laki yang ganteng misalkan, dan seterusnya ya. Baju yang mahal, pokoknya dan seterusnya itu contoh-contoh seperti itu disebut kalau dalam bahasa Arab itu contoh dari na'at ya. Misalkan tadi ya baitun kabirun misalkan, baitun kabirun, rumah yang besar gitu ya, rumah yang besar. Terus lagi misalkan apa, talibun nasyitun misalkan, siswa yang rajin ya. Terus misalkan contoh lagi apa ya, misalkan fakihatun lazizatun, apa, buah yang lezat, buah yang enak, seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari na'at. Yang na'atnya mana? Na'atnya adalah yang ini. Ini adalah na'at ya. Ini mensifati dari isim ini yang terletak sebelumnya ini. Ini mensifati ini mensifati ini. Nah, yang disifati ini bisa juga disebut mausuf, bisa juga disebut man'ut ya. Kalau dalam struktur ini sebenarnya man'ut. Ini man'ut ya. Ini semua yang sini ya. Yang ini saja. Ini disebut man'ut atau yang dina'ati ya, yang disifati. Ini semua disebut na'at ya. Nah, sekarang syarat-syaratnya, ada syarat-syaratnya, tidak asal dibuat misalkan al-baitu kabirun, tidak bisa ya. Syarat-syaratnya apa? Ada 4. Yang pertama, harus sama i'rabnya ya. Kalau misalkan i'rabnya di sini man'utnya itu rafa, maka na'atnya harus rafa. Jadi na'at harus mengikuti man'ut dalam hal i'rabnya. Yang pertama ya. Yang pertama syaratnya adalah sama dalam i'rabnya ya. Kalau man'utnya jar, maka na'atnya juga harus dibaca jar. Kalau man'utnya nasab, maka na'atnya harus dibaca nasab. Misalkan contoh dibaca jar misalkan. Bagaimana kalau contoh dibaca jar? Misalkan Muhammad fil baiti al-kabiri misalkan ya. Saya tuliskan di sini. Muhammad fil baiti al-kabiri.
fil baiti, Muhammadun fil baiti al-kabiri. Muhammad di dalam rumah yang besar. Di sini manutnya dibaca jar. Kenapa dibaca jar? Kemarin sudah kita bahas ya, karena ada huruf jar di sini. Maka naatnya juga harus dibaca jar. Tidak boleh fil baiti al-kabiru, tidak boleh. Tidak boleh. Ini kan ini rafa semua. Kalau ini jar, ya jar semua seperti itu. Tuh, syarat yang pertama, i'rab ya. Yang kedua harus sama di dalam nakirah ma'rifatnya, ya. Kalau ini nakirah baitun harus kabirun, tidak boleh baitun al-kabiru. Ini nakirah, maknanya nakirah, maka ini harus nakirah. Ini juga sama nakirah semua ya. Ini contoh yang ma'rifat, ya. Ada alnya di sini. Maka di sini juga harus ada alnya, ya. Harus ma'rifat. Fil baiti al-kabiri. Tidak boleh fil baiti kabirin, tidak boleh. Ya. Nah, seperti itu. Ini tadi apa? Nakirah ma'rifat di dalam ya, harus sama di dalam nakirah dan ma'rifat. Terus yang ketiga, harus sama di dalam apa? Harus sama di dalam baik mufrad ya, musanna maupun jamaknya. Kalau manutnya mufrad, maka naatnya harus mufrad. Kalau jamak ya juga harus jamak. Kalau tasniyah juga harus tasniyah. Ya, ini kebetulan ini contohnya mufrad semua. Maka ini naatnya harus mufrad begitu. Kalau misalkan apa namanya? Jamak ya, maka juga harus jamak. Misalkan apa contohnya? At-talibuna ya, misalkan at-talibuna an-nasyituna nah ya, di sini jamak, maka namanya harus jamak seperti itu ya. Kalau dibuat tasniyah at-talibani, maka harus an-nasyitani. Ya. Seperti itu. Jadi harus sama manutnya. Yang pertama i'rabnya, ini i'rabnya. Yang kedua nakirah ma'rifatnya, ya, ini juga sama, ini contoh ma'rifat. Kalau talibuna ya nasyituna, tidak usah dipasi harus sama. Terus yang ketiga adalah mufrad dari segi jumlah ininya ya. Dari segi jumlah apa namanya? Idatnya ya. Kalau mufrad ya mufrad, jamak tasniyah gitu. Yang keempat apa? Yang keempat harus sama di dalam apa? Harus sama di dalam mudzakkar muannasnya. Mudzakkar muannas. Ya, mudzakkar itu apa? Mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Kalau manutnya itu mudzakkar, maka naatnya harus mudzakkar. Kalau manutnya itu muannas, maka naatnya harus juga muannas. Seperti ini. Ini ya, mudzakkar. Ya, ini mudzakkar. Ini muannas. Fakihatun ini muannas ya. Ini muannas, maka apa namanya ini? Naatnya juga harus muannas. Seperti itu, ya. Nah, misalkan ini diganti muannas. Thalibatun nasyitotun, seperti itu ya. Kalau ini kan kebetulan mudzakkar, thalibun nasyitun. Kalau thalibatun nasyitotun. Baik, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.